Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang terkena imbas dari perseteruan Hamas dan juga Israel. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita muslim muslimah Allah taala pelihara, Allah taala jaga. Mereka yang pulang ke rahmatullah Allah taala nilai sebagai mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa mempertahankan agama mereka, yakni agama Islam, senantiasa Allah taala kirimkan bala bantuan, Allah taala kirimkan kekuatan, dan Allah taala izinkan, Allah taala takdirkan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah la ahladin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalamin asradil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada pembahasan al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terbagi kepada sedikit dan banyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembagian menuruti volume. Ada air sedikit, ada air banyak. Tentu pembagian dalam pandangan madhab Imam Syafi'i yang berdasarkan volume itu berimplikasi kepada hukum. Beda halnya dengan Imam Malik bin Anas, madhab Maliki. Mau banyak, mau dikit, ya, ia
berimplikasinya dengan hukum melihat kepada hanya perubahan saja. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti kita akan bahas. Maka Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, pengarang kitab Misbahus Salam ala Syarhi Bulughil Maram, beliau tuliskan di dalam kitab beliau bahwa terkait urusan air, maka mazhab Maliki lah yang paling mudah. Karena tadi bahwa sedikit banyak kalaulah kejatuhannya itu tidak merubah warna atau bau atau rasa, maka ia tetap hukumnya menjadi suci, mensucikan. Jadi yang paling mudah dalam pandangan Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar terkait air itu ada di mazhab Maliki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bicara hukum status air, ada nanti air ma'un tahirun mutahhirun, air suci mensucikan. Ada lagi air ma'un tahirun ghairu mutahhirin, airnya suci tapi tidak mensucikan. Ada air mutanajjis, para jamaah, air mutanajjis. Ada air musammas. Ini air musammas itu sebenarnya kategorinya air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Masuknya air tahir mutahhir tetapi dia makruh digunakan karena kondisinya terkena sinar matahari dan menjadikan air tersebut panas. Ntar kalau udah adem mah kagak. Nah ya, kalau udah adem enggak. Jadi dia itu airnya suci mensucikan tapi penggunaannya hukumnya makruh. Nah kalau air mustakmal nanti masuknya ke air suci tapi tidak mensucikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan air yang suci tidak mensucikan banyak entah. Air kopi, air teh, air sirup, ya. Jadi air kelapa, ya. Kemudian air garam, air asin, bukan air laut, bukan ya, air asin. Itu air suci tapi tidak mensuci. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Salim mengatakan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bahwa al-ma'ul qalilu, al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu madunal qullataini. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Jadi air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kullah. Nah, simpelnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada beberapa pendapat. Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 2 kullah itu ukurannya 91,8 cm. Panjang kali lebar kali tinggi. 91.
91 cm. Lalu kemudian dalam pandangan Imam Nawawi 55,9 cm. 55. Dan dalam pandangan ulama yang lainnya 61 cm. Kali panjang, lebar, tinggi. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau bicara liter itu berkisaran 270 liter. 270 liter air. Jadi kalau bicara liter berarti bicara berat, ya. Bicara berat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 91,8 cm, maka itu batasan ukuran air 2 kula. Kalau para jamaah mau mempraktekkan yang 61 boleh, yang 55 atau 56 atau 61 ihtiyatnya lah, ya. Jadi antara pendapat Imam Nawawi naik sedikit daripada kalangan ulama Syafi'i yang lain 61 misalkan, ya dipersilahkan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau lebih ihtiyat lagi, apik lagi 91,8 cm. Jadi para jamaah pas punya kolam di rumah, kamar mandi 91,8 cm, maka itu cukuplah air 2 kula. Itu para jemaah. Nah, air yang sedikit ini rentan dia menjadi mutanajis, rentan dia menjadi musta'mal. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi rentan dia menjadi mutanajis, yakni air yang terkena najis sekalipun tidak berubah warna, rasa, baunya. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kulladain lam yahmilil khabath." Ai lam yahmilin najas. Apabila air sudah 2 kulah, maka dia tidaklah berubah dengan segera, dengan cepat menjadi mutanajis. Kalau airnya 2 kulah, maka lanjutannya illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi, kecuali adanya perubahan 2 dari 3. Ada warna rasa, atau rasa bau, atau bau warna. Artinya 2 dari 3 dah. Warnanya, rasanya, baunya. Kalau 2 dari 3 itu ada dengan sebab kejatuhan benda yang najis pada air yang 2 kulah, maka hukum air 2 kulah mutanajis. Tetapi kalau air yang kurang dari 2 kulah, tidak melihat adanya perubahan, dia mah yang terpenting ada nggak najis, benda najis tersebut jatuh, ada, maka air tersebut langsung dihukumi mutanajis. Karena apa? Karena volumenya sedikit. Daripada jamaah. Jadi air yang sedikit rentan. Ada kalanya ia menjadi mutanajis, ada kalanya dia menjadi ghairu mutahhir. Ada kalanya mutanajis, ada kalanya dia tidak bisa mensucikan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, maka kalau air yang mutanajis
Air yang mutanajis itu udah tidak bisa dibuat apa-apa kecuali buat nyiram. Ya, buat nyiram tanaman, buat nyiram halaman. Ya. Nyiram kucing boleh nggak? Jangan. Jangan. Nyiram orang apalagi? Jangan. Pokoknya nyiram tanaman, nyiram halaman boleh. Buat nyuci mobil boleh nggak? Jangan. Air mutanajis para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik buat yang lain dari itu saja. Buat nyuci piring apalagi kagak boleh ya. Lalu kemudian rentan juga dia menjadi musta'mal. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi air yang musta'mal itu ya, adalah air yang telah digunakan, ada dua pendapat. Air yang telah digunakan untuk beribadah. Yang kedua, air musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk mengangkat atau basuhan sapuan fardu. Ada dua. Jadi air musta'mal yang pertama adalah air yang digunakan untuk beribadah. Maka kalau definisi ini yang kita angkat, sekalipun itu tajdidul wudu, memperbaharui wudu, maka air yang kejatuhan dari kegiatan tajdidul wudu, air tersebut menjadi musta'mal. Misal para jemaah, di samping kita ada air satu bak kurang dari 2 gula. Awalnya kita mau berwudu, wudunya di bak tersebut. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya? Ambillah dengan ciduk gayung, kemudian jangan di sini, ntar rentan kecipratan nih ya, di sebelah sini itu para jemaah ya. Kita ganti dah tangan kita sama tangan kiri, seret tanangin, terus saya sing-singin tuh, setelah lagi seret, baru seret. Ini kalau nggak ada yang nolongin sama sekali nih ya, kalau nggak ada yang nolongin sama sekali, jadi pakai tangan satu ya, atau taruh seret, taruh nih ininya gayung ya, taruh di tempat, udah terus wudu tuh. Jangan pernah berhenti kalau belum sempurna ya, tapi jangan dijalanin kalau niatnya belum sempurna kayak kemarin ya. Jadi niatnya dulu disempurnain. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, udah baru jalanin terus ininya ini jemaah. Terus ini yang kelihatan deh, bukan ke dalamnya ya, yang kelihatannya saja ini. Terus ini, terus ini ya. Ini dah, ambil lagi tuh gayung karena tangan kanan, untuk tangan kanan berarti ini terus para jemaah, jangan dilepas dari, karena airnya udah yang ada di sini doang udah gitu. Para jemaah, saya ambil lagi gayungnya, taruh lagi di tangan kiri untuk tangan ini. Terus selesai dah tuh, pasti ada sisanya tuh air di gayung. Kalau teknik wudunya kayak tadi, masih ada sisa tuh air di gayung ya. Karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Rasulullah itu berwudunya, ada hadis di Bulughul Maram ada dua. Yang pertama, wudunya itu dengan 1 mud. 1 mud itu berarti berkisaran air 625 mili. Air 1 mud. Ya. Kemudian dalam riwayat Zaid disampaikan bahwa 2/3 dari mud. Artinya dari 1 mud, kalau ini berapa nih? 200 ya? 210, 240. Nah, kalau yang 625 atau 600 mili itu yang sedang ya, yang tanggung ya, yang tanggung. Nah, itu wudunya masih ada sisa tuh. Ya, wudunya masih ada sisa gitu. Jadi dalam hadis Bulughul Maram disampaikan bahwa tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimuddin. Nabi itu berwudunya dengan 1 mud. Makanya berkah, Pak. Kalau kita makan kalau kagak 3 ember kagak bersih-bersih para jamaah. Kagak suci. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai dah tuh. Selesai ya. Air yang di bak kita gayung, kemudian kita wudu, selesai. Kita sholat, baca Quran, kagak batal. Ini kita mau mendefinisikan air musta'mal itu adalah air yang telah digunakan untuk ibadah. Enggak batal, kita wudu aja lagi. Namanya tajdidul wudu. Ketika tajdidul wudu, pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ambillah air seperti tadi wudunya, kecipratan air yang di bak ini, ya, dengan praktek tajdidul wudu kita, kecipratan airnya ada yang ke bak, maka air yang ada di bak ini hukumnya musta'mal. Air yang musta'mal dalam madhab Imam Syafi'i tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, najis haram digunakan untuk bersuci. Nanti kita lihat alasannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau definisinya air yang telah digunakan untuk beribadah. Maka mandi sunnah Jumat pun itu dapat merubah hukum air yang sedikit tadi. Ya. Kalau kita definisikan air musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk setelah digunakan untuk beribadah, maka yang di bak tadi ketika kita buat mandi salat Jumat, kan mandi salat Jumat kan hukumnya sunnah, ya, maka air ini menjadi musta'mal. Jadi mandinya harus jauhan. Tapi kalau definisi yang kedua, segala macam peribadatan sunnah tidak merubah hukum air ini. Misalkan para jamaah wudu di keran, kemudian sholatlah para jamaah, baca Quran lah para jamaah, 2 jam masih ada wudu, para jamaah wudu lagi di bak tadi. Udah aja men, lah kagak jadi musta'mal ini. Kenapa? Karena definisinya adalah bahwa air musta'mal itu air yang telah digunakan untuk basuhan wajib, sementara yang kita lakukan adalah sunnah. Begitu juga mandi sholat Jumat, para jamaah dengan bak ember, dengan ember yang kurang dari 2 kula, selagu-lagunya aja udah mandi, wah kecipratan semua, nggak jadi masalah. Karena tadi bahwa hukum musta'mal itu adalah air yang telah digunakan untuk basuhan wajib atau fardu. Nah, karena hukum mandi itu sunnah, nggak merubah berarti. Yang saya pegang, air musta'mal itu adalah air yang telah digunakan untuk beribadah. Itu yang saya pegang. Nah, kalau para jamaah monggo, pilihannya ada 2. Jangan ganti-gantian, ya. Saya mah yang habis ibadah aja, besok saya mah yang habis ibadah aja lah. Jangan, pilihan masalah satu, Pak, ya.
Pilihan salah satu. Itu jangan sampai 2, sampai 3, jangan Pak. Ya kagak sah ntar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang belum ada nomornya kan ya? Belum ya? Belum ada nomornya. Ntar kalau ada nomornya baru ketahuan lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu air musta'mal. Mana dalil air musta'mal? Dalil air musta'mal itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bahwa apabila idza tasala, apabila dibasuh wajahnya, maka akan hilang akan jatuh dosa-dosa bersamaan dengan tetesan air wudhu tadi ya. Nah itu menjadi dalil bahwasannya air musta'mal itu sebenarnya adalah sudah terkontaminasi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah terkontaminasi. Jadi ketika dia telah terkontaminasi, walaupun kita tidak melihatnya, maka dalam pandangan Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan untuk bersuci. Jadi hadisnya itu adalah hadis ketika Rasulullah menjelaskan ya bahwa air musta'mal itu adalah ketika kita berwudu lalu terjatuh ya, idza ghasalta wajhaka, apabila kau basuh wajahmu ya, fawaqa'a minal qatri ad-dunub, maka jatuhlah setiap dari tetesan itu dosa yang kita lakukan dari wajah kita. Kalau misalkan pernyataan Rasulullah SAW bahwa dosa itu jatuh bersamaan dengan tetesan wudu tadi, berarti wudu itu atau air tersebut telah terkontaminasi dengan apa? Dengan dosa kita. Ya. Kalau dia terjatuh mengenai air sumbernya yang kurang dari 2 kula, maka air yang kurang dari 2 kula ini menjadi musta'mal. Kenapa? Karena dia pun terkontaminasi juga. Dengan apa? Dengan air yang tadi tercampur tetesan dosa kita. Makanya Al-Imam Abu Hanifah menyatakan hukum air musta'mal itu haram digunakan. Nah, Imam Abu Hanifah bin Nu'man itu adalah salah satu di antara ulama yang min ahlil basirah, yakni yang mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh seseorang. Min ahlil basirah. Makanya para jamaah hati-hati dengan para ulama. Pantaslah kalau daging ulama itu beracun. Hati-hati ya, bukan berarti kita harus makan, bukan. Kalaulah kita melukai para ulama, maka otomatis ketidakenakan akan menimpa diri kita. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita melakukan fitnah atau pembalasan yang su'ul adab. Tapi kalau dalam rangka mengkritisi pemikirannya, bukan pada fisiknya, itu diperbolehkan. Karena dahulu ulama-ulama pun melakukan hal itu, mengkritisi pendapat, bukan menyerang fisik, bukan menyerang fisik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Imam Abu Hanifah itu terkenal daripada min ahlil basirah. Jadi karena beliau mampu melihat air yang kotor tadi karena dosa kita. Kepada jamaah, kan dosa itu bagaikan titik hitam. Kalaulah dia air digunakan untuk membasuh basuhan wajah kita, lalu kemudian sebenarnya kalau dikumpulin tuh air itu, tetesan-tetesan itu kalau dikumpulin, airnya bukan jernih tapi keruh, ya
lalu terkena sumber air yang kita gunakan untuk beribadah, maka menjadi musta'mal. Nah, Imam Syafi'i menghukuminya tidak mensucikan. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, berbeda dengan Imam Malik. Ada pandangan tentang musta'mal, ada, tetapi dinyatakan bahwa masih boleh digunakan. Nah, yang menyatakan tidak boleh, Imam Syafi'i mengatakan tidak mensucikan, dan kalau Imam Abu Hanifah mengatakan najis. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia punya tingkatan ulama berbeda-beda, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalil tentang musta'mal itu, ya. Jadi hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa apabila wajah kita berwudu, maka setiap tetesan dari wudu tersebut akan jatuh bersamaan dosa kita, begitu juga tangan dan seterusnya. Berarti air tersebut sudah keruh. Nah, saya sampaikan pada jamaah, kalau misalkan pantaslah, nih kalau misalkan ulama min ahlil basirah, ya, pantaslah kalau misalkan dia, kita mintai pendapat, Pak. Kita datang ke ulama, gimana kiai, guru, kami mau ngadain walimah gitu, hari ini, bulan ini gitu. Kalau kata beliau, kayaknya jangan, ente ganti hari dah gitu. Nah, kalau kita tahu dia bagian daripada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lisannya terjaga, pandangannya terjaga, tuh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita taati. Kita taati bukan bahwa lisannya menjadi bagian takdir yang Allah Ta'ala iakan, bukan. Ya, kita hanya berikhtiram saja, antisipasi saja atas apa yang ia lihat. Karena yang dia lihat tidak sama dengan penglihatan kita. Kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sama kayak dulu di masa Covid, Pak. Ya. Ada bapak punya anak dokter. Ada bapak punya anak ahli ibadah. Itu pandangannya beda itu, Pak. Yang bapak punya anak dokter, pokoknya jangan keluar sama sekali, tetap di dalam rumah. Mau sholat berjamaah jangan, ada COVID-19, begitu deh tuh pandangannya. Kalau karena anaknya dokter, Pak. Batuk, misalkan tuh bapak batuk, wah udah langsung dibawa datuk ke rumah sakit. Karena memang sudut pandangan dia terkait itu berbeda. Kalau anak yang rajin ibadah, anaknya cuma pada aspek ibadah saja, bapaknya udah sono Pak ibadah, ayo terjaga sama Allah, begitu pandangannya. Ini juga sama porsinya, ya. Karena Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah punya pandangan berbeda tentang air tetesan tadi, maka yang paling lebih berihtiyat adalah Imam Abu Hanifah, jangan digunakan. Ya, kenapa? Karena dosa itu adalah noda-noda hitam. Ini air yang jatuh berarti dia kemasukan dosa kita. Masa mau digunakan untuk ibadah? Kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Begitu juga dalam pandangan Imam Syafi'i, walaupun hukumnya lebih ringan. Artinya air mustakmal masih boleh digunakan buat nyuci baju, nyuci piring, buat mandi, masih boleh. Mandi biasa boleh para jemaah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak sama sekali. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah air yang sedikit pun sangat tadi rentan, ya, dengan hal-hal yang merubah hukumnya. Misalkan air yang sedikit tadi kita masukin ke termos, masak air dah,
Cemplungin aja itu kopi, jadi air kopi. Tadinya air yang ada di ketel kali ya, apa sih ini? Kalau termos kan udah panas tuh, ceret ya. Kalau ceret kan boleh jadi udah panas, boleh jadi adem, boleh jadi panas. Kalau dimasak lagi ya panas pastinya. Sebenarnya kalau kita taruh ke ceret itu kan pasti kurang dari 2 kula. Tapi kita jadikan buat wudhu, dituangin begitu ya, karena dia mah ada ujungnya ya, gitu bisa. Tapi kalau udah dicampurin kopi, berarti kalau mesinnya panas tuh, lah kita wudhu pakai air kopi, maka hukumnya tidak sah. Hukum tidak sah ya. Air sirup juga nggak boleh juga ya. Air sirup, air teh gitu jangan ya. Nah, itu airnya sudah berubah tuh dari air mutlak menjadi air muqayyad. Maka dalam pandangan ulama fiqih, air yang merubah penamaannya ketika bercampur dengan benda yang suci, maka berubah status hukumnya. Gitu para jemaah. Air plus teh, air teh. Air plus kopi, air kopi. Nggak bisa kita bilang ini air ya, nggak bisa. Pasti kita bilang ini air kopi, gitu Pak. Ya. Air campurin sirup, air sirup. Nah, para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang ada air pam. Air pam itu kan air yang diambil dari kali, keruhnya luar biasa ya Pak. Dimasukinlah tawas, apa tawes Pak? Kalau tawes mah ikan ya, ikan tawes. Masukin tawas, cemplungin, tring, udah. Lama kelama keruhnya itu menjadi hilang. Pertanyaan saya, itu disebut air tawas bukan Pak? Biasanya aglabiahnya disebut air tawas bukan? Bukan, air aja udah. Air aja, coba dah. Ini air apa? Air tawas, air pam, ini air tawas. Ya. Pam itu kan bukannya pencampuran, bukan Pak? Pam itu nama apa sih pam? Pengelolaan apa? Air minum gitu kan? Pam itu mah bukannya benda. Ya, ini air apa? Air pam. Prosesnya tadi tuh penjernihannya dengan tawas. Kita nggak bakalan bilang ini air tawas, dan itu nggak aglabiah, nggak umum itu Pak, nggak umum. Coba dah kalau air kopi, walaupun dia setong besar Pak, lah pasti akan disebut air kopi. Cobalah. Berarti itu air mutlak kemudian berubah menjadi muqayyad. Air yang berubah menjadi muqayyad berarti dia sudah tidak mensucikan. Gitu juga. Berarti air pam gimana? Lah dia tetap suci, mensucikan. Sekarang gini Pak, itu ada benda yang canggih tuh. Ya, tapi ini udah lama sih ya. Jadi katanya sih di hotel-hotel yang saya pernah ngobrol sama seorang manajer di Ancol, itu air yang bekas kencing, bekas segala macam dikumpulin, ya di tong besar, nanti diolah Pak, sama mesin, ntar keluar lagi jernih tuh, ya bening lagi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya berarti sekarang, apakah air tersebut hukumnya berubah menjadi suci mensucikan atau tetap mutanajis? Ya para jemaah, air mutanajis 2 kulah dia bisa berubah Pak menjadi suci mensucikan. 1, ada kalanya didiemin sampai berubah 3 sifat, 2 dari 3 sifat tadi. Ada kalanya ditambahin pakai air. Ya, ini para jamaah punya ukuran di rumah itu lebih dari 2 kulah. Ya, lebih dari 2 kulah. Pas air 2 kulah itu terkena bangke. Diambil airnya, bau bangke. Berarti
Jangan dibuka kerannya, dikuras, jangan. Karena kita masih ada volumenya masih lebih daripada 2 kula. Ambil aja bangkainya, buang. Coba urusan Jember beda nih. Ini urusan hukum dulu. Ya, kenal Jember, Pak? Apa Jember? Jiji ya? Jiji. Saya khawatir kalau nggak diterjemahin ya. Jember itu Jawa Barat kayak. Jawa Timur, Jember, Jawa Timur. Iya. Nah, karena dia volumenya punya ukuran yang lebih, tambahin aja itu terus tambahin. Jangan lagi, wah masih bau, terus tambahin. Karena kita punya tong yang lebih daripada 2 kula lebih deh tuh. Terus tambahin. Pas Daniel, wah udah nggak bau, berarti suci mensucikan. Udah jangan kebayang bangkai tadi, jangan. Yang penting hukumnya sudah suci mensucikan, gitu Pak. Ustadz, ini kalau dari segi kedokteran gimana? Itu beda jalur, Pak. Ya, kalau air suci mensucikan kagak perlu juga. Dokter, ini lihat airnya, wah ini banyak bakteri, berarti najis. Kagak bisa begitu Pak, nggak bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka air yang tadi di hotel pun dia bisa berubah menjadi suci mensucikan. Coba. Suci mensucikan bisa berubah. Dia karena volumenya lebih besar. Jadi berubah tuh jadi suci mensucikan. Ini para jamaah udah jangan pakai kebayang yang macam-macam. Ya kalau di hotel ternyalain udah gitu. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 20 yang kejatuhan najis dia bisa berubah menjadi suci mensucikan karena ada tadi proses penghilangan rasa, bau dan juga warna, atau 2 dari 3. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para jamaah misalkan lagi jalan-jalan ketemu musola, di depan musola ada empang yang biasanya di situ orang masyarakat kampung wudu. Lah itu empang kan ada yang ada tumbuh daun polongan atau daun apa aja lah, sehingga berubah warnanya dari jernih menjadi hijau. Berubahnya itu karena sebab daun yang ada di situ. Maka perubahan tersebut tidak mempengaruhi, tetap suci mensucikan. Gitu. Ini kalau orang kita rada adil. Ya akhirnya begitu udah, dia nggak ngeliat hukum, dia melihat ketertarikan rasa dia terhadap air. Nah para jamaah, saya pernah waktu ke Cikundul deh kalau nggak salah ya. Jadi sama teman-teman dari guru kami Kiai Haji Muhammad Yusuf, sampailah di satu musola. Jadi ada kumpulan air, kolam kayak empang, kemudian mengalir mengalir. Pas kita mau wudu, ada kotoran manusia lewat. Ya, udah tinggal ini aja geserin gitu, baru kita wudu lagi gitu. Udah agak kebayang yang macam-macam Pak. Lah karena saya tahu orang kampung yang biasa begitu Pak. Jadi kalau panggilan lagi wudu, ya ada yang lewat lagi, udah pingserin dulu, baru gitu para jamaah. Nah kalau orang-orang perumahan mungkin ngelihatnya, wah bakteri nih, bakteri. Apalagi sampai ke kumur-kumur, wah bakteri. Kalau orang kampung kagak mikir bakteri Pak. Orang kampung itu husnuzonnya tingkat tinggi. Ya, dia yang penting ini hukumnya apa? Suci mensucikan, boleh digunakan. Ya. Karena memang karena orang kampung itu sakit kalau ada sangkaan dia sakit. Ya, kalau dia bilang sangkaannya sehat udah orang kampung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada para jamaah, ini mah fakta di lapangan, wallahu a'lam secara ini bagaimana. Jadi ada di satu perumahan ya, tetangga itu anaknya masya Allah protektif banget Pak. Jangan main debu, kotor itu, banyak kuman gitu. Anak melakukan ini dilarang.
terus ada hujan sedikit, wah itu kotor, air hitam, dilarang. Wah, ya kalau anak saya udah saya umbar aja dah, ya selagi tidak berbahaya. Para jamaah main hujan-hujanan segala, sehat nggak kondisinya? Sehat, main sono hujan-hujanan berkah gitu para jamaah. Wah, guling sono guling sini, kan campur air got itu warnanya hitam, terserah udah, biarin nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Nah kalau yang tadi itu saya bilang rentan, dikit-dikit masuk rumah sakit, dikit-dikit segala macam. Sama para jamaah, kita kan kalau misalkan orang-orang, mohon maaf, pedalaman gitu ya, ya Allah, itu terkadang tanah nempel di kepala, di rambut segala macam kan, sehat-sehat aja udah, karena memang sangkaan dia. Dan Allah ngasih takdir itu menuruti sangkaan dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka air yang terkena barang-barang yang suci dan tidak merubah nama, maka air tersebut tetap suci, mensucikan. Kalau dia merubah nama, maka airnya tidak mensucikan. Seperti tadi tuh ya, air kemasukan kopi jadi air kopi. Aglabiahnya begitu, aglabiahnya begitu. Air dimasukin kembang jadi air kembang. Gitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal kasir, air yang banyak. Kullatani fa aksar, ya ini air yang 2 kula atau lebih, 91,8 cm ataupun lebih. Al-qalilu yatanajjas bi wuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar, wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu wa rihuhu. Air yang banyak itu dia tidak bisa bernajis, tidak bisa mutanajis, kecuali air tersebut berubah rasanya, warnanya, atau juga baunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang memang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rahmatan lil alamin, ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai menyampaikan tentang hukum-hukum air tersebut. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, air yang sedikit, Pak, ini ada di Bulughul Maram. Idza staiqadha ahadukum mimma namihi, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, maka janganlah ia celupkan tangannya fil ina'i, ke dalam bejana, ya, hatta taghtasila talasan, kecuali kalau udah dicuci sebanyak 3 kali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, larangan ini sebenarnya, pertama, bejana itu airnya kurang dari 2 kula. Kedua, kehidupan masyarakat Arab di masa Rasulullah itu sering istinjanya dengan batu, ya. Maka istinja dengan batu itu bukannya membersihkan, dia hanya membolehkan saja. Boleh jadi itu najisnya masih tertinggal, tapi ma'fuun anhu, dimaaf ya para jamaah. Dan dia tidur di malam hari, kondisinya panas, berkeringat, dia nggak tahu tangannya itu malam garuk depan, garuk belakang, maka Rasulullah bilang jangan dicelup ke bejana itu. Karena apa? Akan merubah status air. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa kita sekarang hal itu ya tidak terkena, tapi kesunahannya tetap dapat, Pak. Kalau kita bangun dari tidur, walaupun istinja kita dengan air, maka janganlah kita mencelup air yang ada di kolom kamar mandi kita. Yang kita lakukan adalah cuci dengan air yang mengalir terlebih dahulu, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yakni insyaallah kita bahas yang akan datang itu mujibatul ghusli sittatun, yakni
yang menyebabkan mandi wajib. Jadi insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang yang menyebabkan mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat disampaikan. Sebelum ditutup dengan doa, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Beberapa hari dan air pam betul-betul bau untuk wudhu. Baunya bau apa, Pak? Bau lumpur. Bau comberan. Iya. Karena memang asal air pam itu adalah tadi, Pak, dari air yang keruh-keruh, air kalenan yang udah pada kering dikumpulin sama dia, ditampung gitu kan. Karena permintaannya banyak, itu prosesnya kagak sempet menjadi jernih dan baunya hilang gitu. Para jamaah, maka kalau air pam tersebut kita yakini bahwa baunya itu bau bangkai, kita yakini baunya bau bangkai, maka itu mutanajis. Tapi kalau kita yakini itu adalah baunya bau lumpur atau bau comberan, ya, bau selokan, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kondisinya masih bau seperti itu, bukan bau bangkai ya, maka hukumnya suci mensucikan. Karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bau tanah, bau selokan, ya, definisi selokan itu kan bukan bahwa dia disebabkan karena bangkai, tapi karena tercampur aduknya air antara air apa saja gitu, sehingga baunya tersebut gitu para jamaah. Nah itu pun ada di dalam kitab Qurratul Ain ini, Pak. Kalau misalkan bau tersebut masih menyengat, tapi baunya adalah bau yang kita tahu, yakin, bukan kita ragu-ragu, yakin itu adalah bangkai, maka itu menjadi mutanajis. Tapi kalau kita yakin ini bau tanah, ini udah bau tanah, berarti suci mensucikan. Tinggal bagaimana perasaan kita itu terhadap air tersebut. Dan kita tahu bahwa air pam itu adalah sekumpulan air yang dilakukan oleh si pengelola, ya, asalnya dari mana aja itu, ya para jamaah, ya. Jadi maka tergantung bagaimana sangka kita. Lalu kalau ini bau bangkai, Pak, pertanyaan saya, ini bakalan logis atau tidak? Berarti di dalam penampungan tersebut ratusan tikus mati tuh, ya, puluhan tikus mati. Pertanyaan saya, itu bakalan logis atau tidak? Ya. Si pengelola membiarkan itu para jamaah, ya, pasti tidak, ya. Ya, berarti baunya kemungkinan bukan bau bangkai. Ya, ini para jamaah tergantung bagaimana keyakinan para jamaah, ya. Nanti dikembalikan hukum itu menurut apa baunya. Seperti begini, kemarin sore itu ada pertanyaan dari salah seorang jamaah di salah satu karyawan Your Glacis, ya. Dia seorang wanita, dia pakai itu pakaian dari pagi lah sampai dengan sore. Namanya perempuan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, makhluk istimewa yang terkadang tawa aja, batuk aja, bersin aja, ya, sampai dibarengin dengan kencing gitu kan. Nah ini kondisi ini membuat dia ragu, Pak, sehingga ketika waktu maghrib dia sholat dengan kondisi keraguan tersebut, atau dia nggak sholat tetapi waktu maghrib itu sangat pendek. Maka saya sampaikan bahwasannya apa yang Anda pakai sebelumnya suci nggak? Suci, kembalikan ke hukum itu gitu. Tapi kan saya ke kamar mandi dan sebagainya, saya tanya, ke kamar mandi Anda istinja nggak?
istinja, udah suci berarti. Iya. Jangan sampai Anda lalu buka kemudian dicium-cium. Jangan. Udah, Anda pakai, suci nggak? Suci sebelumnya. Anda ke kamar mandi, istinja nggak? Istinja. Suci berarti. Urusan itu ada kena basah dan lain sebagainya, yang namanya orang habis istinja. Tuh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Boleh dipakai Ustaz? Boleh. Yakin bahwasannya itu suci, melihat pada hukum asal. Al aslu fil asya'i makana ala makana, dalam kaidah fikihnya. Asal sesuatu itu ya begitu adanya. Berarti kalau asalnya suci maka dia suci. Gitu. Kecuali Anda memang betul-betul mengetahui dan yakin itu tidak suci, ya maka otomatis Anda buka, Anda sholat. Gitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke air pam tadi, bahwa tinggal baunya itu bau apa. Ya, baunya bau apa. Nah, kalau di ini para jemaah, waktu saya ke Bogor pernah menginap di salah satu rumah teman. Itu airnya kuning emas, Pak. Kuning emas, bukan karena ada emas, itu karena lumpurnya banyak. Jadi saya mandi di situ, saya wudhu di situ, dia mah airnya dari gunung, dari bambu, kemudian ke ember tersebut isinya kayak akuarium, ada busa, ada batu-batu, itulah, jadi saringan. Keluar dari ember tadi jernih tuh, jernih keluar dari ember tadi. Kalau kita cium di awal dari bambunya, bau. Tapi udah masuk ke ember tadi yang ada neban, ya, itulah pokoknya busa dan seterusnya lah, ya. Kemudian jernih, udah nggak bau, ya nggak bau. Ya, pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk menanggulangi. Nah, sekarang itu kan kadang-kadang banyak di toilet masjid ya, posisi tempat BAB-nya itu di atas, sementara ember buat ceboknya itu di bawah. Oke. Jadi kan secara logika di cebok itu muncrat ke embernya. Iya. Kalau kondisi toilet kan rata-rata. Betul. Nah itu, bagaimana kita menurut? Itu harus ditaruh di atas. Dipindahin dulu. Dipindahin. Iya para jamaah, kalau misalkan para jamaah berada di posisi atas, kalau cuma bedanya sejengkal mungkin masih aman. Tapi kalau misalkan beda tinggi, lalu kemudian ini terasnya, embernya segini, embernya di sini misalkan, ini teras dudukan kita mau qada hajat, lalu embernya tingginya segini, maka otomatis kita ambil tuh ember, kita ambil air di ember, cebok dah, kemungkinannya kecipratan, kemungkinan itu nanti membawa hukum ragu. Tapi lihat tuh, jadi para jamaah kalau mau cebok, liatin deh tuh air kira-kira bakalan muncrat nggak ke situ, gitu kan? Kalau misalkan muncrat, ya bukan najis, Pak. Amannya, ini ngomong amannya, angkat tuh ember, ya ditaikin, tiram, barulah dia cebok, gitu. Memang rentan yang seperti itu, karena emang cebok para jamaah pelan-pelan apa? Gitu kan, nggak mungkin Pak. Kalau sekiranya cebok, pasti ketika membersihkan itu ada yang kecipratan lah. Kalau kondisi embernya sama dengan kondisi dudukan teras ini rentan. Tapi kalau para jamaah yakin nggak kecipratan sih aman. Tapi kalau misalkan ketika para jamaah melakukan observasi, wah kelihatannya iya ini kecipratan, ya udah, berarti kemarin kecipratan, gitu, ya. Karena kemarin bahasanya walaupun kecipratan, ya dimaaf, toleransi, udah kemarin habisnya, ya kemarin, ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dapat disampaikan, dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan juga solehah, keluarga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah, usaha kita diberikan barokah,
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.